Selamat malam pemirsa. Dalam satu pekan ini kita dihebohkan dengan kasus anak oknum pejabat pajak yang pamer kemewahan. Tapi bukan hanya untuk dirinya saja, bukan hanya pamer kemewahan, tapi juga dia menganiaya remaja yang masih berusia 17 tahun hingga sekarat. Dan sekarang kasusnya menjalar kemana-mana. Orang tuanya dicopot, bahkan sudah mengundurkan diri dari aparatur sipil negara. Bahkan harta kekayaannya dilucuti oleh warganet. Betul, bahkan sekarang warganet nampaknya seperti menjadi hukum sendiri dan kita akan melihat nanti bagaimanakah jalannya kasus ini karena nampaknya akan ada juga perubahan pasal yang akan dijatuhkan kepada Mario, sang tersangka utama. Kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami, tapi sebelumnya seperti biasa kami akan perkenalkan dulu yang menyemarakkan catatan demokrasi pada malam hari ini, Universitas Serang Raya. Lebih keras lagi. Jangan mau kalah ini ya, dari Universitas Sutomo. Luar biasa, sudah semangat. Kalau gitu kita juga tak kalah semangatnya untuk memperkenalkan narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Sudah ada Bang Teddy Kusnaidi, Wakil Ketua Umum Partai Garuda. Bang, sekarang udah beda ya titelnya. Kemudian kita juga lagi menunggu ya, Maria ya. Ini yang kursi masih kosong, nanti akan ada yang mengisinya, yakni ada Boni Hargen. Tapi di sisi kiri kita akan perkenalkan ada mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak Abdullah Hehamahua. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Abdullah. Dan juga ini manusia merdeka teman-teman yang mungkin jadi followernya di Twitter, Bang Saididu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Saididu, pengamat kebijakan publik. Ada siapa lagi, Maria? Dan juga nanti akan tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami ada Bang Dovi Rompas, ini selaku pengacara dari Mario Dandi. Nanti juga akan kita hadirkan juga, kita akan ngobrol juga bersama dengan Bang Luki Hakim, Wakil Bupati Indramayu. Tapi sebelumnya kita akan kemana dulu, Andro? Kita langsung ke Bang Saididu melihat fenomena flexing. Bukan hanya anak pejabat, tapi ternyata harta kekayaan dari orang tuanya, Rafael Alun Trisambodo, hingga kini masih dicari tahu. 56,1 miliar Bang, yang terdaftar. Lonjakannya sangat fantastis. Anda melihatnya bagaimana Bang? Saya pas terungkap itu, antara gembira dan sedih. Wow. Gembiranya karena ternyata publik masih ada rasa sensitivitas yang tidak menyukai gaya hedonis. Itu yang saya suka. Sedihnya ada anak muda yang salah didik oleh orang tuanya sehingga menjadi rusak seperti itu. Itu nih. Tapi saya begini. Saya ingin membahas sebenarnya gaya hidup hedonis ini penyebabnya apa sih? Kan kira-kira itu, dan bagaimana cara menghindari ke depan. Itu yang saya inginkan. Saya ini pejabat sampai pejabat tertinggi lah di birokrasi. Dan saya paham betul apa penyebab gaya hedonis itu. Saya ceritalah sedikit, saya pernah bayangkan jadi penyebab gaya hedonis adalah protokol. Saya bilang ini, protokol. Dan penikmat gaya hedonis adalah selalu berhindung aturan protokol. Padahal protokol itu dia minta sendiri yang atur kau begini, aku pura-pura nanti bilang aturan protokol. Anda bisa bayangkan, saya sekretaris Kementerian BUMN berarti membawai seorang dirut BUMN. Saat itu saya mau terbang ke Palembang. Nomor kursi saya itu nomor 1. Tahu-tahu ada dirut naik, itu bisa digeser oleh protokol, saya menjadi nomor 6. Coba bayangkan saking berkuasanya dirut BUMN karena protokol. Oke, mungkin dirutnya nggak tahu. Jadi saya di belakang duduk aja lihat dirutnya. Padahal pada saat itu saya mau ke BUMN itu. Nyampe saya ngasih sambutan, saya sudah digeser kursinya oleh dirut. Itu betapa kuasanya namanya protokol. Nah, saya ingin sekali menunjukkan bahwa kalau seorang pejabat yang sudah minta dilayani 1, maka istrinya bisa minta dilayani 3. Bobotnya. Anaknya minta dilayani 2. Jadi penyebab hedonis ini adalah bapaknya sebenarnya. Saya melihat begini, kalau saya ke bandara terlalu banyak protokol, ini pasti ada acara ibu-ibu BUMN nih. Kenapa banyak protokol? Justru ibu-ibunya. Ibu-ibunya yang lebih banyak. Nah itu yang. Nah, seorang pejabat, saya selalu menyatakan begini, pejabat yang sudah menikmati jabatan, maka dia sudah membuka pintu jalan sesat. Itu prinsip bagi seorang pejabat.
Bagi saya, seorang pejabat yang sudah pakai ngiung-ngiung, nilainya depan saya adalah 0. Oke? Itu bagi saya 0. Waktu Pak Harto dulu, Orde Baru, yang boleh pakai ngiung-ngiung itu di suatu kota adalah pejabat tertinggi di kota itu. Dan ambulans. Nah, di Jakarta itu hanya Pak Harto dan Wakil Presiden. Sekarang, hampir semua bupati datang dari daerah pun pakai ngiung-ngiung di Jakarta. Sehingga kita betul-betul hidup paling tersiksa itu di Jakarta. Ngiung-ngiungnya banyak kali. Nah, di daerah juga begitu. Jadi saya minta selalu menghindari ini adalah kurangi ngiung-ngiung, protokoler dikurangi. Nah, coba bayangkan kalau datang kita ke pengantin yang tokoh. Itu puluhan kali kita mendengarkan selamat datang Bapak ini dengan Ibu. Orang yang kena penyakit gula itu keringatan nunggu itu foto bersama. Nah, itu semua membuat hedonis. Nah, ya Pak Kiai, ada nasihat orang tua saya begini dulu. Orang masuk neraka itu belum tentu karena nggak punya amal. Tapi karena amalnya sudah habis diambil oleh orang yang marah kepada dia. Anda pakai ngiung-ngiung itu, semua orang yang kau lewati itu marah. Bayangkan kalau rumah Anda di Tenggarang, mungkin 2 juta Anda orang lewati, maka amal Anda setahun habis hanya pakai ngiung. Tapi kan kasus Rafael ini, kalau seandainya anaknya tidak berulang, nggak akan ketahuan Bang. Itu semua ulah dari ketulah bapaknya ini Bang. Itulah saya bilang, saya bersyukur tadi, bahwa ini terbuka. Dan mungkin sekarang, ini semua lagi bersih-bersih semua nih, pejabat-pejabat. Tapi janganlah, jangan percaya mereka. Jadi saya bilang begini, nah, yang penyakit juga itu penyakit menurun loh, namanya pejabat hedonis. Karena begini, seorang pejabat penikmat jabatan hanya mengangkat bawahan yang juga penikmat jabatan. Itu pasti. Dan pada saat pejabat penikmat jabatan itu naik menjadi pejabat itu, maka dia balas dendam. Aku kan puluhan tahun menjadi pelayan, maka layanilah aku sekarang. Itu regenerasi terjadi itu. Jadi kalau ada, saya minta Bu Sri Mulyani periksa semua, dibawa Dirjen Pajak itu. Dirjen Pajak itu, saya ketakutnya sudah terjadi berkembang biak tuh, bahwa yang bisa naik adalah orang-orang yang bisa bergaya hedonis. Itu, tapi apakah itu kemudian harus digeneralisasi Bang? Tidak. Saya menyatakan orang yang penikmat jabatan hanya akan mengangkat pejabat bawahannya menjadi kepercayaannya yang penikmat jabatan juga. Nggak mungkin orang yang tidak suka penikmat jabatan disuruh jabatan, kan dia harus melayani. Aku dan ibu mau berangkat, maka siap Pak, beres Pak. Nah, itu kan pada saat dia naik nanti orang ini yang beres-beres terus, maka dia juga minta anak buahnya beres. Abang waktu jadi pejabat begitu enggak? Saya nggak mungkin cerita kalau ini, Mas Teddy, enggak. Saya mau nanya aja. Enggak. Yang saya hindari adalah lewat VIP. Itu saya hindari karena saya tidak mau dosa saya diambil. Sampai istrinya begini. Saya datang ke pengantin pun, dulu saya nggak pernah lewat VIP Pak. Kenapa? Itu nanti kita masuk neraka gara-gara kita lewat VIP karena ada pengantin. Istri saya sampai nanya, kenapa Pak? Udah, kita ini amalnya belum tentu banyak. Nanti habis gara-gara itu. Nah, dan saya bilang katakan, sekali Anda menikmati jabatan, maka Anda menjadi candu, dan Anda masuk jalan pintu sesat, dan Anda akan mempertahankan jabatan itu karena Anda akan takut kehilangan jabatan itu. Tapi kan itu posisi Bang. Kalau untuk Rafael Alun Trisambodo ini secara posisi Kabak Umum di Direktorat Jenderal Pajak di Kanwil itu wajar tidak punya harta sebanyak itu Bang? Wajar nggak Bang? Saya begini, di pajak itu ada 2 sebenarnya yang orang kaya. 1 yang merangkap konsultan pajak, 2 menjadi penghubung wajib pajak, pembayar pajak dengan pengatur pajak. Nah, Biro Umum ini kira-kira pengatur ini. Jadi saya minta Kementerian Keuangan tuh mengecek, karena Biro Umum itu kan ya mengatur semua, ya kemana-mana tuh, mengatur dirjen, mengatur pimpinan, mengatur apa. Nah siapa tahu ini jadi pengatur, kau ketemu si A, kau ketemu si B, kau ketemu si C. Karena mereka yang kaya kan sebenarnya mereka udah kaya, semua kaya. Yang kaya tidak normal itu adalah yang merangkap konsultan pajak, tanda kutip konsultan pajak tuh. Ya memberitahu akal-akalin dari sini apa segala gitu ya. Yang kedua adalah penghubung wajib pajak dengan pejabat pajak. Nah, Biro Umum ini kan tidak ada hak kewenangannya untuk memeriksa pajak. Ya kan, Pak? Kewenangan dia adalah mengatur rumah tangga. Sepertinya ada rumah tangga yang sedang diatur. Seandainya saya di sana, maka rumah tangga itu aku periksa semua.
Karena yang mengatur rumah tangga yang sudah tidak normal. Aku akan periksa semua. Iya. Yang rumah tangga, tempat pengatur rumah tangga ini tidak normal gitu. Tapi kan nampaknya kayak gara-gara satu orang kemudian mengeneralisasikan semua anggota Dirjen Pajak begitu dan juga jajaran pajak lainnya. Bang, tadi Anda sepakat juga dengan pernyataan ini bahwa siapapun yang kemudian berkuasa mengangkat orang pasti akan kemudian berbalik juga pada saat dia berkuasa. Ya nggak semua kan harus begitu. Tapi menurut saya begini ya, sebelum saya masuk pada tema ini, saya mau cerita sedikit bahwa beberapa tahun lalu saya menjadi konsultan lah di salah satu calon kepala daerah. Bukan konsultan pajak ya Bang, bukan. Enggak. Konsultan komunikasi, konsultan politik. Ya, jadi suatu malam kita lagi diskusi, dia bilang, Mas, besok ini tim saya mau cari mobil, beberapa mobil yang saya nggak perlu sebut merek ya. Intinya mobilnya itu yang hitungannya bukan mewah. Rubicon bukan, Rubicon. Bukan. Oke, bukan. Dia punya Rubicon. Saya tanya untuk apa? Supaya ketika turun nanti kelihatannya saya biasa-biasa saja. Saya bilang, itu tim kamu dipecat aja, saya bilang. Karena apa? Ketika kamu turun, orang udah tahu kamu punya uang. Tapi ketika kamu turun ke sana dan berpura-pura nggak punya uang, nah itu malah menjelek-jelekan dirimu sendiri, saya bilang. Nah, ini kan sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti ini akhirnya sekarang timbul. Bukankah kemudian menjadi suatu hal yang etis kemudian mendekatkan diri bersama dengan masyarakat, merakyat dan lain-lain begitu Bang? Itu kan kalau kita orang politik ya, kita tahu lah bahasa-bahasa begitu gitu. Itu bahasa-bahasa bunga gitu kan. Yang sebenarnya nggak jujur juga. Tapi intinya gini, saya mau cerita bahwa berhubungan dengan judul hari ini soal pamer ya. Jadi saya 2 hari lalu itu ya statement saya ada di beberapa media, saya ngangkat. Intinya adalah saya pada posisi mempertanyakan para menteri, ya, yang tiba-tiba bicara memanfaatkan kasus, ingin menjadi pahlawan, ingin disanjung oleh para netizen maupun masyarakat awam. Ya, kenapa? Apakah tidak boleh, saya tanya, ya, seseorang itu punya motor gede? Apakah seseorang tidak boleh, ya, bersenang-senang dengan dengan harta yang dia punya? Apakah orang tidak boleh, ya, menunjukkan sesuatu yang sebenarnya tujuannya bukan untuk pamer juga? Karena kan kalau kita bicara pamer ini kan nggak ada, ini masih bias. Karena pamer itu bisa jadi pandangan seseorang yang menganggap itu pamer. Pak Said Didu ya, sempat ada orang yang tag ke saya, abang itu lagi ada di rumah, kalau nggak salah ya, pernah ya, rumah beliau bagus. Apakah beliau pamer? Enggak, beliau menunjukkan sesuatu, tapi orang akan bilang pamer. Gitu. Gak ada maksud padahal Bang ya. Ya kan, pamer itu coba kita lihat KBBI. Pamer itu kan sebenarnya pandangan orang. Prasangka orang. Ya. Atau saya dengan Pak Abdul Somad. Saya bertentangan dengan beliau pemikirannya. Tapi ketika beliau naik moge gede, orang protes, saya bilang, apa urusan Anda? Gitu. Dia punya hak untuk melakukan itu. Nah, kalau kita kembali lagi ke kasus yang si David ya. David itu ketika dia mengendarai yang motor. Mario Dandi yang pelaku kan. Oh sorry, Mario ya, Mario Dandi. Ada nggak yang tahu bahwa dia anak orang pajak? Nggak ada kan? Ya, nggak ada. Tapi ketika kasus itu ada, orang tahu, netizen tahu, tiba-tiba mereka mempertanyakan hartanya si siapa? Bapaknya. Seharusnya saya bilang sebagai menteri, sebagai tokoh, sebagai pejabat, itu harusnya mengatakan bahwa hey, kalian jangan sampai memvonis seseorang sebelum ada keputusan sebelum ada putusan hukum. Ya. Tapi yang terjadi sekarang adalah mengamini seolah-olah netizen itu adalah vonis hukum. Netizen. Ya. Apa yang dilakukan oleh para menteri sekarang ini saya lihat adalah mengamini supaya dan bahayanya saya bilang ya. Bahayanya adalah
tadinya kan orang berprasangka. Ketika diaminkan oleh para pejabat, akhirnya timbul sekarang ini. Orang mengatakan, oke, tadi saya berprasangka, tapi sudah diaminkan oleh menteri ini. Artinya ini benar. Dan muncullah sekarang ada orang bilang, gue gak mau bayar pajak. Apakah artinya kemudian juga Anda membenarkan tingkah laku dari Mario, Bang? Begini, setiap orang, kalau Mario, sorry, yang pelakunya. Mario Dandi. Oh jelas, baca di media, saya bilang itu tindakan biadab. Ya, itu harus diproses hukum. Ya. Itu enggak, saya berbeda pandangan, tapi kalau untuk soal pemukulan, saya yakin kita sama semua. Ya, bahwa kita mengecam hal itu. Tapi ketika ya itu beralih kepada orang tua dari si anak ini dan akhirnya sudah ada vonis, dan ini yang bahayanya saya bilang. Akhirnya sekarang ya ada beberapa masyarakat awam ini sudah mulai bilang, gue gak mau bayar pajak. Nah, lalu mulailah para menteri bilang, jangan begitu, gak semua orang begitu. Padahal yang menyebabkan orang berpikir seperti itu ya mereka, gitu. Jadi nyalain netizen nih, Bang? Enggak, coba dicek, saya bilang saya tidak menyalahkan netizen. Ya, saya menyalahkan para pejabat itu yang mengamini pemikiran netizen. Ya, prasangka itu akhirnya diaminkan. Sehingga netizen menganggap, wah ini benar, prasangka mereka benar. Nah ketika mereka sudah bereaksi untuk tidak membayar pajak, tiba-tiba mau jadi pahlawan lagi, nggak semuanya gitu. Tapi kan memang ada Padahal, surat edaran, ya, Bang Teddy, ada surat edaran bahwa sebenarnya penyelenggara negara PNS itu tidak boleh menunjukkan hidup mewah dan harus memiliki rasa Makanya. empati kepada masyarakat. Makanya. Sesaat lagi ditanggapi Bang Teddy. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi. Kita sudah melibatkan, ini ada Wakil Bupati Indramayu Maria ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan Bang Luki, tapi usai jeda sesaat lagi pemirsa.